A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nah, jadi bakok perlu awak berdoa selalu masilek. Nah, sebaik di sekolah hakikat kekuatan silek dan sesungguhnya akan harus awak capai oleh setiap anak sasian. Ba apil sapat mengajarkannya layi silek silaturahmi, batin silek mengenali. Artinya secara layi silek itu bukan untuk bercakap, tapi mempererat hubungan sosial, mempererat tali persahabatan. Jadi tidak untuk bercakap. Jadi kemudian secara batin mengenal diri secara dulu tahapannya bah mengenal diri secara lahir ya, menggali potensi diri, bah kemampuan awak generasi muda kok harus capek menemukan jati dirinya, sianya dan sebenarnya secara lahir, kema bakatnya, kema minatnya. Jadi tidak maru-maru sekali ya. Nah, di umur belasan tahun lu nanti seharusnya awak harus capek menemukan jati diri. Tapi itu akan menata gerak langkah dalam teknik silek. Secara batinnya akan mengontrol emosi dan bergejolak generasi muda. Di sini perlu berdoa sehingga menemukan hakikat silek sempurna. Silek itu tak bergerak, artinya gerak yang awak lakukan, gerak yang terjadi di dalam diri awak, di dalam keseharian, tidak lain tidak bukan di jalan Allah, di dalam keridhaan Allah. Nah, jadi kini ya kami cerita tentang kekuatan silek secara teknik. Jadi kekuatan silek itu ada dua, ada kekuatan silek secara teknik, ada kekuatan silek secara batin. Nah secara teknik sedikit dulu. Nah, jadi ketika serangan-serangan silek, jadi harus dihitung pada posisi sehingga mampu memberikan serangan yang sakwik. Sakwik dalam arti kata dalam sakwik yang sangat seimbang. Nah, coba lihat kan, rapikan posisi dan tatakan posisi. Jadi posisi siko walaupun geraknya seketik, tapi ketika posisi menggeleknya kopas, kau akan patah sekali. Tang. Nah, kau bisa langsung tak, kau bisa langsung si lagi. Nah, kau dikuat kemari. Nah, ini tunggu kau kisi lagi. Nah, jadi secara fisik awak harus menghitung posisi gerak awak. Nah, posisi tubuh awak. Nah, jadi gerakan itu harus diiringi harus di samping awak menghitung secara ikut melatih kecerdasan intelektual, istilah modernnya kan istilah orang akademisinya menghitung harus. Dan hal itu kan hal baru, lama bahkan di dunia maya pun lah banyak harusnya ya selian bahwa orang mengkaji di mana posisi letak tagak yang kue. Nah, bara kecepatan di mana energi, di mana sentral energi lah lama dikaji orang kue ya selian lah gitu deh. Nah, jadi harus dihitung untuk melatih kecerdasan kecerdasan intelektual di mana posisi Nah, kalau model kuat di mana tenaga gue. Nah, ketika ada serangan, di mana dorongan tenaga, baik dong sebenarnya itu detail dong. Nah, dan itu bukan rasio secara kurang bela diri deh. Jadi kalau tak mengembangkan taruh, mengkaji taruh, awak kok ketinggalan lah. Untuk itu lah tahu kekuatan secara teknik. Pada akhirnya la haula wala quwata illa billah. Harus selalu mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini jadi orang metong ya. Nah, dapat kita lihat dari posisi gambar ini. Gambar ini saya ambil di media sosial dari sebuah akun yang mengkaji detail tentang bela diri. Dapat kita lihat berapa semuanya diperhitungkan. Dengan posisi seperti ini akan menghasilkan kekuatan tenaga seperti ini. Dengan posisi seperti ini akan memberikan daya dorong atau daya pukul sepersekian kuat.
Jadi semuanya setelah dikaji secara detail oleh orang-orang pemerhati bela diri. Kita lihat mereka menggunakan hitung-hitungan yang detail sekali, termasuk posisi-posisi yang dipakai. Jadi kalau kita masih menutup diri, tidak memberikan gambaran kepada generasi muda, memancing generasi muda untuk mendalami lebih dalam tentang konsep bela diri yang kita miliki secara tradisional, maka generasi kita akan ketinggalan. Sebab bela diri bukan sekedar sebuah pertarungan fisik dalam arti yang sempit, tapi bela diri adalah salah satu sarana untuk mengasah kecerdasan. Jadi seluruh posisi itu melalui perhitungan-perhitungan yang matang. Setiap pergerakan akan melahirkan energi, dan posisi yang tepat akan memberikan dorongan yang tepat. Jadi dapat kita lihat ini di antara banyak video yang beredar di dunia maya. Saya mencoba mengutip sebagai motivasi bagi generasi muda untuk mendalami lebih dalam tentang teknik-teknik bela diri. Apalagi di dalam silet Minangkabau bukan sekedar silet bukan sekedar sebuah pertarungan, tapi itu adalah salah satu sarana atau media pendidikan tradisional untuk melahirkan para pendekar, yaitu orang-orang yang arif, bijaksana, orang yang cerdas akalnya, baik etikanya, dan bijak dalam mengambil setiap keputusan. Video state real kan, bahwa orang menghitung kekuatannya kan, bahwa posisinya. Kalau tendangan serupa itu, di mana kekuatan tenaganya kan, bahwa posisi, bahwa harus kalau posisi lawan model itu, bahwa tenaga yang harus diberikan. Nah, kan nampak tadi dah. Nah, jadi zaman kini kan seluruhnya sudah dibuka, kan? Tapi kekuatan rahasia yang sesungguhnya di silat Minang adalah kekuatan batin yang selalu mendekatkan diri kepada Allah. Nah, disinilah gerak doa akan muncul kan. Nah, ikon adalah rasio sebenarnya. Bagaimana menata diri, bagaimana awak mampai lo di etika. Itu mengkok etika itu mampu kuat silet atau mana. Di sini masuk lagi silet silaturahmi tadi. Nah, jadi jangan pernah meninggalkan sembahyang. Nah, jangan pernah meninggalkan syariat Islam secara yang diwajibkan, masuk sholat 5 waktu secara rukun Islam dulu. Syahadat kau harus didalami, bukan sekedar mengucapkan, tapi harus diresapi. Pada siapa nih kau yang mengontrol perbuatan awak. Nah, jadi syahadat Islam yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat itu bukan sekedar diucapkan, bukan sekedar disabut-sabut. Nah, tapi meresap ke dalam diri dan mengontrol tingkah laku. Itu rasio mana silet sana. Dan itu tidak gampang lah, tidak sekedar mudah diucapkan, tidak semudah diucapkan. Harus menata setiap hari langkah wak dalam keridaan Allah. Nah, disinilah kekuatan silet dan sahabat. Jadi secara lain, menghitung gerak teknik secara posisi. Nah, jadi ketika lawan tagak, posisi lawan itu, kekuatan yang lawan harus berikan. Nah, kalau seandainya posisi lawan sedang sumbang, awak magi harus cepet ada. Jadi seketik. Kalau seandainya awak bisa membaca, seketik itu lawan jatuh sekali. Kalau seandainya jatuh, nah, kodi, bang, kemarin, nah, jadi sangat banyak yang harus dipelajari. Baru teknik seketik. Nah, kemudian selanjutnya nanti beko baalah setiap daerah, setiap negara itu ada baalah pangian beko. Pangian yang Pak pelajari beko baalah teknik beko masuk bela diri quick.
rasio secara umum ya lah demikianlah dulu. Nah.